Membicarakan kandidat presiden dan wakilnya memang selalu menarik karena pilihannya terbatas dan ditentukan partai. Sekalipun ditentukan partai, sebenarnya masih ada peluang untuk memperoleh kandidat yang berkualitas. Di sini diperlukan peran lembaga survei. Kerumitan terjadi ketika lembaga survei hanya mensurvei kandidat yang sudah ada. Seharusnya level atau tingkat survei yang dilakukan harus lebih ke bawah lagi, ke akar rumput atau ke masyarakat. Lembaga survei bisa mencari ke banyak institusi negara, termasuk lembaga pendidikan ataupun lembaga non-formal, serta masyarakat independen. Semua demi memberikan pilihan yang terbaik dari para kandidat yang sudah baik. Kandidat yang buruk jangan pernah dimasukkan untuk disurvei, karena hasil survei bisa membuat parpol gelap mata, asal comot karena hasil survei yang tinggi, meskipun tidak memiliki integritas. Jadi, memang yang lebih mungkin untuk melakukan ini adalah lembaga survei. Sekalipun penentu akhir adalah partai, tetapi partai tidak akan berani bermain-main dengan memunculkan calon yang sama sekali tidak berkualitas. Nasib rakyat seperti barang permainan bagi sekelompok elit partai yang arogan, yang hanya memikirkan partainya sendiri, sama sekali tidak menggambarkan sikap seorang negarawan. Bila lembaga survei tidak dapat melakukan ini, hanya dua kemungkinannya. Lembaga survei tersebut adalah lembaga survei pemalas atau tidak memiliki sumber daya, baik secara SDM maupun finance yang independen. Tahun 2045 adalah tahun keemasan bangsa Indonesia, 100 tahun merdeka. Ini yang ingin diangkat Jokowi setinggi-tingginya. Tidak tanggung-tanggung, dia membangun ibu kota baru. Memang sebuah kegilaan yang luar biasa dilihat dari seluruh sepak terjang Jokowi. Jokowi seorang visioner yang juga seorang pekerja keras. Berbahagialah PDIP memiliki Jokowi. Berbahagialah bangsa Indonesia memiliki presiden seorang Jokowi. Sekalipun banyak onak duri, sampai ikan buntal yang terus merecokinya, dia tetap tersenyum dan bekerja. Di matanya, semua itu hanya rengekan anak-anak kecil yang mencari perhatian. Seperti boboho berkacamata bulat yang selalu menunjuk mulutnya lapar. Padahal kancing bajunya sudah tidak bisa menutupi perut gendutnya. Jokowi pasti berlalu. Tongkat estafet harus terus berkesinambungan. Inilah yang menimbulkan wacana untuk menghidupkan kembali GBHN. Memang, GBHN-lah kunci kesinambungan sebuah pembangunan. Bila GBHN belum bisa dibangkitkan kembali, maka harus dilakukan seleksi ketat untuk kandidat pengganti Jokowi. Diperlukan yang sevisi dan semisi. Inilah yang harus dipegang seluruh rakyat Indonesia pasca Jokowi. Jangan terjadi kelak pengganti Jokowi adalah orang yang hanya mengklaim sudah berhasil, sudah selesai, dan semua indah. Kalimatnya yang tertata indah, tetapi bila diingatkan janji kampanyenya dengan enteng mengatakan, bagaimana dulu bunyi janjinya ya? Manusia seperti ini tidak akan pernah memiliki integritas. Memang sudah bawaan orok, dari sononya seperti itu. Manusia yang tidak memiliki integritas di dalam dirinya, yang ada di hatinya hanya tipu muslihat. Sangat jahat. Semua rencana yang sudah dicanangkan Jokowi akan hancur berantakan. Dengan entengnya,
Dia mengatakan, ini bukan visi misi saya. Disinilah perlunya GBHN untuk mengimpeach manusia durjana seperti ini. Bila digali dari masyarakat, sebenarnya sangat banyak yang tipikalnya seperti Jokowi. Karena background bangsa kita yang asli memang sopan, bergotong royong, serta memiliki jiwa kesatria atau bertanggung jawab. Inilah sifat asli bangsa kita. Semua rusak diakibatkan gerombolan Salawi. Semua salah Jokowi. Gerombolan seperti ini dan kandidat yang mereka dukung ataupun kandidat yang mencoba memperoleh dukungan dari kelompok Salawi ini jangan pernah memperoleh tempat di bangsa Indonesia. Mari kita kembali ke sifat asli bangsa Indonesia. Bila lembaga survei tidak mampu mengangkat kandidat dari masyarakat awam, maka masyarakat hanya memiliki pilihan yang disodorkan partai. Di sini diperlukan sikap yang lebih selektif untuk menilai, bukan sekedar melihat kesinambungan pembangunan saja, tetapi demi Indonesia yang bermartabat dipimpin oleh presiden yang akan dihargai seluruh dunia, dikarenakan integritasnya dalam mengayomi rakyatnya. Sekalipun pilihan semakin sedikit, mau tidak mau, masyarakat akan melihat siapa kandidat yang akan dimunculkan PDIP. Mengapa PDIP? Karena Jokowi dari PDIP. Sangat memungkinkan akan memiliki visi dan misi yang sama. Dan memang sampai saat ini, hanya PDIP yang terlihat memiliki beberapa sumber daya yang baik. Harus diakui, Jokowi merupakan bintang iklan yang sangat menjulangkan nama PDIP ke tingkat dunia. Bagaimana dengan partai lain? Bagi saya, Gerindra sudah selesai. Sampai sekarang tidak memunculkan tokoh nasional selain Prabowo. Padahal Prabowo sudah tua. Bila kampanye capres dimulai, maka narasi-narasi lama akan dimunculkan kembali. Bila beliau tidak kuat, maka akan stroke, sangat berbahaya. Politik sangat keras. Bila terpilih, sangat sulit diharapkan bisa turun ke sawah dengan pematang yang sempit. Karena Indonesia negara agraria, serba salah dengan Prabowo. Jangan memaksa Prabowo untuk nyalon. Tidak adanya calon selain Prabowo adalah kegagalan Gerindra. Nasdem dulu memberi angin segar dengan slogan restorasi yang memang di awalnya gegap gempita. Dari partai ini banyak muncul tokoh-tokoh muda yang memberi harapan. Sekarang tokoh-tokoh muda tersebut menjadi kebingungan melihat sepak terjang Surya Paloh dengan jurus drunken masternya. Kalau membicarakan Demokrat, saya sudah tidak tertarik sama sekali. Yang bermunculan dari Demokrat hanya kader-kader yang mengecewakan. Terlalu banyak memunculkan dagelan yang tidak lucu. Yang lebih menarik adalah membicarakan Golkar. Partai yang dulu kesayangan Soeharto ini harus diakui sekarang mampu melepaskan diri dari bayang-bayang cendana yang merupakan stempel Golkar. Partai ini jauh lebih maju perkembangannya dibanding P3 yang tampak stagnan. Sekalipun Golkar belum mampu mengungguli PDIP yang dulu bernama PDI, partai yang paling terzolimi di zaman Soeharto. Kita harus jujur, COVID ini hasil kerja keras semua elemen bangsa dipimpin Jokowi. Tetapi tetap ada Opung Luhut LBP yang tidak kalah luar biasanya membantu Jokowi mengelola negara tercinta ini. Dan Luhut menjadi bintang iklan Golkar. Banyak juga tokoh Golkar yang sangat nasionalis. Salah satunya adalah Airlangga Hartarto. Elektabilitas Airlangga rendah sebagai capres. Tetapi saya yakin bila sebagai cawapres, Golkar akan mengerahkan mesin partainya. Ini momentum bagi Golkar untuk memperlihatkan
bahwa Golkar masih eksis. Salah satu tokoh yang bisa diasah Jokowi agar semakin moncer adalah Ganjar Pranowo. Track record Ganjar yang positif sangat banyak. Track record yang negatif, bila ada, perlu dilakukan pengecekan secara serius. Karena ini akan dipakai untuk menghantam Ganjar. Negara ini sekarang berpolitik bukan mencari dan mengakui Anda lebih baik dari saya. Demi Indonesia, saya mendukung Anda. Kata-kata ini tidak akan pernah terjadi lagi di negara ini dalam tempo dekat. Mereka akan terus menghajar habis-habisan tanpa bermoral. Kita sudah melihat betapa mengerikan di pemilihan gubernur DKI. Luluh lantak semua. Apa yang kita peroleh? Hanya wajah yang senyum sumeringah tanpa merasa berdosa. Dengan prestasi di bawah nol. Rasanya Tuhan juga geleng-geleng kepala melihat kelakuan manusia sontoloyo ini. Semua orang heran melihat muka badaknya. Kok bisa tahan menahan malu? Atau memang tidak punya kemaluan? Masa pemulihan akibat Pilgub DKI membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Bisa 10 tahun atau lebih. Oleh karena itu, diperlukan pengganti Jokowi adalah orang-orang yang sevisi dan semisi. Diperlukan Ganjar 2 periode memimpin negara ini. Sebelum tongkat estafet jatuh ke Ahok Gibran atau para anak-anak muda yang memiliki integritas. Fenomena yang agak unik akhir-akhir ini dalam tanda petik, kelakuan sebagian kader PDIP dalam meniupkan capres, yaitu dengan menggiring putra-putri mahkota serta mencoba menggeser Ganjar. Sebuah tindakan bodoh. Mengapa ada kader berkembang dihambat? Juga sudah terlambat untuk memunculkan putra-putri mahkota. Bagaikan mahasiswa mau ujian, belajar dengan sistem kebut semalam karena kebanyakan demo. Akibatnya, yang diperoleh adalah tangisan orang tua karena anaknya drop out. Saat ini, putra-putri mahkota tidak ada yang berkualitas capres maupun cawapres. Inovasi adalah bakat natural yang tidak akan dapat muncul mendadak. Kalau muncul mendadak, ini hanya keinginan orang di belakang layar yang mencoba bermain. Untuk dipahami putra-putri mahkota, sangat sulit mengelola negara sebesar dan sekompleks Indonesia. Untuk putra-putri mahkota, lebih baik berpikir ulang bila ada penunjukan atas diri Anda. Anda bukan Soekarno. Anda bukan Megawati yang sukses didampingi politisi-politisi tua yang setia serta sangat nasionalis. Mendampingi Megawati sampai mereka satu persatu dipanggil Tuhan. Sekarang zaman keras tetapi tetap harus taktis. Bila slogan teh botol diterapkan, ini merupakan langkah yang sangat menghina pecinta PDIP. Partai terbesar dan pemenang pemilu 2 kali berturut-turut hanya menempatkan kader sebagai cawapres. Sungguh tidak masuk akal sehat. Sekalipun memilih Prabowo sebagai capres, ya mungkin berharap Prabowo bisa mendidik putra-putri mahkota agar memiliki kemampuan sebagai capres pengganti Prabowo kelak. Masalahnya, kalau Prabowo mati di awal menjabat sebagai presiden, gimana? Yang terjadi adalah gagap, dikendalikan orang lain, dan menjadi seperti robot. Janganlah kader mentah dan tidak memiliki kemampuan digadang-gadang. Sekalipun untuk memenuhi bila ada janji-janji lama. Posisi capres dan cawapres bukan tempat training. Karena begitu terpilih standar kerja Jokowi yang dituntut masyarakat. Sekali lagi, jangan main-main. Yang lebih terlihat mapan dari PDIP adalah Ganjar Pranowo.
Bila pasangan capres dan cawapres yang terbentuk adalah Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto, maka sangat besar peluang untuk menang. Keduanya dari partai besar, keduanya dekat dengan Jokowi. Sekalipun Prabowo tetap maju dengan kekuatan gaya yang lama, maka Ganjar dan Airlangga akan menang. Karena negara ini sudah lelah pada demo-demo yang tidak ada juntrungannya, hanya menyebarkan hoak dan COVID. Pemimpin demo seperti ini harus ditindak tegas. Negara ini bukan negara sontoloyo yang bisa dipermainkan. Rakyat sudah capek. Prabowo bisa membuat keputusan penting dengan mendukung Ganjar Airlangga, sekaligus membuka peluang generasi muda untuk belajar, termasuk Didit, putra Prabowo. Saya percaya Prabowo masih memiliki jiwa patriot dan nasionalis. Dengan demikian, rakyat Indonesia hanya akan mengingat sifat kepahlawanan seorang Prabowo. Inilah sebenarnya sifat asli bangsa Indonesia. Bila ini terjadi, maka 3 partai besar bergabung, PDIP, Gerindra, dan Golkar. Indonesia emas akan terwujud tanpa GBHN. Dengan demikian, PDIP tidak perlu ewuh-pekewuh lagi kepada Prabowo, karena janji personal tidak bisa dibayar dengan menggadaikan atau mengorbankan negara. Akan menghantui sampai ke liang kubur. Sekali lagi, jangan bermain api. Terlalu mahal sakit hati rakyat. Airlangga juga perlu dipastikan bahwa tidak akan terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan lama dan mantan-mantan pejabat. Tujuan Ganjar dan Airlangga untuk meneruskan perjuangan Jokowi. Dengan kekuatan sebesar ini, bisa dipastikan Ganjar dan Airlangga dapat menjalani 2 periode. Sepanjang mereka on the track, pasti berhasil. Mereka selesai di 2034. Mereka bisa mendidik penerusnya. Sebenarnya banyak tokoh muda yang terpinggirkan karena keras kepalanya para tokoh tua yang tidak tahu diri. Seluruh partai berkewajiban mengekspos kadernya. Partai yang paling berhasil mengekspos banyak kadernya yang berintegritas adalah Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Ini sangat terlihat pada sepak terjang mereka yang sangat baik di Parlemen DKI. Anak-anak muda yang luar biasa. Dengan berlalunya 2 periode lagi setelah Ganjar Airlangga, maka Indonesia berada pada tahun 2044. Pemilu yang akan mengantarkan Indonesia menapakkan kaki ke tahun 2045, tahun keemasan Indonesia. Untuk memasuki tahun yang sakral secara kebangsaan ini, sudah selayaknya bangsa Indonesia menghargai jasa Jokowi dengan memilih Gibran sebagai presiden. Gibran sudah sangat matang secara politik, apalagi bila terjadi Gibran sebagai wapres di samping Ahok selama 10 tahun. Memang sudah sewajarnya lah Gibran yang membuka gerbang Indonesia emas, kalau bisa bersama Budiman Sujatmiko atau tokoh muda lainnya. Untuk Amin, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, dan para tokoh tua yang merasa ingin tetap eksis. Sudahlah, zaman Anda semua sudah berlalu. Sudah banyak yang diberikan negara ini untuk Anda semua. Beristirahatlah dengan tenang. Untuk capres atau cawapres wanita, dalam tempo dekat ini tidak bisa dimasukkan dari awal. Karena berkaitan dengan fatwa seorang ustadz bahwa wanita haram pakai BH di depan yang bukan muhrimnya. Jadi harus toples di dalam. Ini celaka 13 untuk wanita sebagai pejabat publik. Bila pidato kenegaraan bisa membuat sesak dada. Positifnya, seluruh peserta akan mengikuti pidato dengan sangat dan amat sangat seksama, penuh perhatian. Bila memakai BH,
sudah pasti terjadi gelombang demo besar-besaran dan bahkan bisa dituduh kafir. Daripada menyulitkan, lebih baik PDIP dari awal mencoret kandidat wanita. Tunggulah 10 tahun lagi. Itu pun kalau kelompok otak mesum sudah habis. Salam, majulah Indonesia.